Hati Raja. Dia mau jemput Laksmi. Siapa itu? Tunggu, apa yang terjadi? Laksmi? Aku mengenalnya. Lasmi, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Kau tahu kan konsekuensinya? Aku sudah muak dan ancamanmu, Hisam. Kalau saja kau bukan jin kesukaanku, sudah kupecahkan kepalamu dari dulu. Oh ya, dia pasang di sana. Ikat yang kencang. Di sini ya? Atau di sini? Jadi ini yang namanya kelambung. Sering dengar sih. Cuma baru tahu cara pakainya. Iya, di sana. Ikat yang erat. Kayak camping ya? Apa benar ini bisa menangkal serangan jin? Mana aku tahu. Tapi Helen bilang begitu dengan yakin. Jadi jam 2 malam ini dukun itu akan menyerang? Aku sudah memasakkan kelambu untuknya. Itu hanya akan menahannya sementara. Kau tahu itu kan? Aku sudah peringatkan jauhi masalah. 3 minggu kau di kota, sudah bawa masalah saja. Jangan seperti itu, Zailani. Bantulah Helen. Ayah, lama tidak bertemu. Kau makin gagah saja ya, Helen. Hei Pak Tua, mau apa kau kemari? Sebagai ayah, aku berhak untuk bertemu anakku kan? Kan cuman ayah angkat. Asem kau Jailani. Waktu terus berjalan. Helen harus segera pergi dari sini. Mundurlah. Beri aku ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Helen, sudah saatnya ini kuturunkan kepadamu. Kijang emas. Pergunakanlah dengan bijak. Tidak adil jika aku yang seorang kakek bisa memberikan bekal, sedangkan sang ayah tidak. Kan cuman ayah angkat. Hah? Kau nyindir ceritanya? Sayangnya ilmu jin tidak bisa diturunkan ke manusia. Sedangkan Akra... Lagi-lagi Bang Akra. Anakmu cuma satu ya? Kali ini biar kami yang bantu Bang Helan. Kami kan juga adiknya Bang Helan. Kalau mereka bilang seperti itu, aku tidak bisa menolaknya. Nah, ini baru adil. Terima kasih kakek. Terima kasih ayah. Tidak akan kubiarkan bocah itu merusak reputasiku sebagai dukun terhebat di kota ini. Sudah saatnya menggunakan jin terkuatku, terutama kau, pemimpin Tanah Barat. Tinggal 2 jam lagi. Hei, Aldria. Apakah perlu aku memanggil bantuan lain? Aku kenal... Dan dia masih duduk diam seperti itu. Mencari bantuan dia bilang. Hah, aku jadi ragu. Hei, cukup! Kenapa kalian masih meragukan Helen? Apakah usahanya belum cukup selama ini? Aku juga tak mengenalnya, sama seperti kalian. Tapi aku sangat yakin kepadanya. Dia pasti sedang berusaha. Percayalah. Mau apa kau datang kemari, anak muda? Jangan sampai kulampiaskan amarahku padamu. Sekarang katakan, mau apa kau datang kemari? Laksmi! Dia hanya mengikuti perintah tuannya. Sama sepertiku. Kami hanya mengikuti perintah. Lepaskan aku, Helen! Laksmi, hentikan! Baguslah. Kita berdua bisa membunuhnya. Tujuanku kemari bukan untuk membunuh siapapun.
tapi untuk membebaskanmu dari dukun brengsek Hisam. Laksmi! Bagaimana bisa? Kepalaku tidak sakit lagi. Ternyata berhasil. Ini... Wujudku kembali seperti semula. Laksmi, bagaimana bisa? Dulu Gendra pernah melakukan hal yang sama padaku. Kalau begitu, aku juga akan mencabut paku yang ada di kepalamu. Sayangnya, paku yang ada di kepalaku adalah paku emas. Hanya pemiliknya yang bisa mencabutnya. Kau bodoh! Anjir! Tinggi banget! Apa yang akan dilakukan Hisam kepadamu jika dia tahu kau melepaskan paku dari kepalaku? Bisa saja dia membunuhmu. Untuk apa kau melakukan semua ini? Tenang saja. Aku punya rencana dengan Helan. Simpanlah ini, dan cepatlah menjauh dari tanah barat. Aku akan baik-baik saja. Kalau ada kesempatan, akan kutancapkan paku ini di pantat dukun brengsek itu. Dan kau, entah apa rencana Laksmi, kumohon jagalah dia. Aku akan mengejarmu jika terjadi sesuatu kepadanya. Hei, urusanku denganmu belum selesai. Pergilah ke pemimpinmu, dan jauhi tanah barat sementara waktu. Baiklah Laksmi, aku akan pergi sekarang. Jagalah dirimu baik-baik. Hei, urusan kita belum selesai. Biarkan dia pergi, Helan. Dia tidak akan mengganggu temanmu lagi. Percayalah padaku. Suatu saat kau akan berterima kasih padaku karena membebaskannya. Sekarang, cepat panggil Akra. Ayo cepat panggil dia. Dengan bantuannya, kita bisa mengalahkan dukun Hisam. Tunggu dulu, Laksmi. Tolong jelaskan apa yang terjadi. Dan siapa dukun Hisam yang kita bicarakan? Dan kenapa aku harus memanggil adikku Akra? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Dia adalah dukun ilmu hitam yang sangat jahat. Dia memperbudak kami untuk melakukan pembunuhan dan penyiksaan kepada korbannya. Dan kami tidak bisa berkutik karena pemimpin barat berada di sisinya. Tapi dengan bantuan Akra, aku yakin kita bisa mengalahkannya. Eli, sadarlah, Eli. Apa itu? Eli, sadarlah. Suara itu. Tunggu aku, Claudia. Maafkan aku, Laksmi. Tidak mungkin. Maaf, aku tidak bisa memanggilnya sementara waktu. Dia sedang dalam ritual pertapaan sebelum diangkat menjadi seorang raja. Jadi, semua yang kulakukan ini sia-sia. Padahal ini satu-satunya harapan. Tenanglah, Laksmi. Aku akan membantu sebisaku. Sekarang katakan, di mana dukun Hisam berada? Jangan bodoh! Bahkan pemimpinku Gendra tak sanggup melawan pemimpin barat. Kau cari mati ya? Bukan hanya dia. Bahkan pemimpin tanah lain juga gagal menghadapinya. Tunggu. Kecuali aku bisa membuat 3 pemimpin bertarung bersamaku. Ceritamu sangat menarik. Tapi sebagai pemimpin, aku tidak bisa langsung percaya padamu. Kau butuh lebih dari sekedar cerita untuk membuatku percaya. Tenang saja, aku yang menjamin kalau ceritanya benar. Kau? Aku berterima kasih kepada Muda Laksmi yang sudah membebaskan adikku. Aku akan bertarung bersamamu, Helan. Ternyata Laksmi sudah merencanakan semua ini. Sekarang katakan, apa rencanamu? Sedang apa lagi dia? Entahlah. Ketika bangun dia bergegas keluar dan berdiri di sana. Dia sedang berbicara dengan seseorang. Apakah semuanya sudah siap? Semua berjalan sesuai rencana. Kutempatkan beberapa anak buahku di setiap jalan masuk. Menakuti semua orang agar tidak melewati tempat ini. Pengen makan kali.
Itu setan anjing. Kabur. Kemudian, beberapa dari mereka kirim bolanya. kuperintahkan untuk menyisiri rumah yang ada di sekitar sini, memastikan semua tertidur lelap, sehingga tidak terjadi apa-apa pada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Apakah masih ada lagi? Sebenarnya ada satu hal lagi. Cynthia, kemarilah. Kemarilah. Tidak apa-apa. Kau masih bisa diam ya. Aku salut padamu, Laksmi. Tapi itu akan membuatmu semakin menderita. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi yang ingin mengkhianatiku. Sekarang, pergilah. Habisi semua yang menghalangiku. Aku tidak akan toleransi kegagalan. Jangan sampai kalian berakhir di ujung cambukku ini. Sejak kapan kau bisa melihat? 3 minggu yang lalu. Helan, aku tahu penyebabnya. Dia terkena ludah jin. Jangan khawatir. Yang bisa dia lihat hanyalah bayang hitam dan suara. Dia tidak bisa melihat kaumku sejelas dirimu. Ludah? Masuk akal. Karena dia ada di sana saat aku menendang jin ludah. Apakah tidak apa-apa? Jangan khawatir. Ini tidak permanen. Apalagi tidak disengaja. Waktu dan efek akan selesai dalam 41 hari. Syukurlah Cynthia. Kilan, kurang ajar. Dari tadi kau senangnya saja tak memperdulikan aku. Kau pikir aku anak kemarin sore, ha? Aku juga berhak tahu semua yang terjadi. Dan rencanamu. Ini tentang adikku. Aku harus tahu semuanya. Dasar manusia. Bahkan jika perlu aku ingin lihat apa yang kau lihat. Baiklah, semua sudah kupersiapkan untuk kalian. Gelang ini adalah salah satu mustika jin. Kupinjamkan kepadamu. Dengan ini, kau bisa bersentuhan fisik dengan jin. Sip, mantap. Mulai sekarang, Cynthia akan menjadi matamu. Ayo kita hajar mereka. Iya. Tugas kalian adalah menjaga Ellie. Jangan sampai ia keluar dari kelambu. Mereka ngapain sih di luar? Bagaimana dengan Adria? Anjir genderuwo, tinggi amat. Serem lagi. Dia hanya perlu membiasakan diri. Itu sikap wajar bagi orang yang baru pertama kali bisa lihat jin. Loh, kenapa aku nggak dibikin bisa lihat juga? Astaga, dia masih berdiri di situ. Sayangnya, ludahku hanya berfungsi pada satu orang saja. Katanya dia cuma bisa membuat satu orang aja untuk bisa melihat. Oh, jadi gitu. Sudah tiba saatnya. Aldria, apakah kau sudah siap? Tunggu, apakah tidak apa-apa kita meninggalkan mereka di sini? Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Ada kedua adikku di sini. Hah? Mereka akan melindungi semua yang ada di sini. Benar kan, Aruni? Jangan khawatir Bang Helan. Percayakan saja pada kami. Helan, kita sudahi ngobrolnya. Mereka sudah datang. Tak kusangka sambutannya begitu meriah. Ternyata kalian sudah menunggu kami datang. Diana, cepat masuk ke dalam. Siap. Aduh, apalagi itu? Akhirnya kita bertemu. Wah. Bahkan Gendra, pemimpin Tanah Utara, sudah serius sejak awal. Aku tersanjung. Suatu kehormatan bagiku untuk melihat wujud aslimu. Jangan banyak bacot. Aku paling benci dengan jin yang mau diperbudak manusia. Dan aku benci jin yang berusaha melawan kodratnya dengan menjadi
baik. Sudah lama aku ingin membuktikan seberapa kuat pemimpin barat itu. Gendra, jangan terpancing. Tetap ada rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Bersiaplah saudariku. Iya. Ilmu langka dan juga saudari Jin dari seberang. Aku benar-benar merasa tersanjung. Kuharap kalian tidak menyesalinya.